Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memajukan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah dan inayahnya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan pada seluruh jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hal ini yang dapat menyelamatkan kita kelak saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk berintrospeksi diri untuk terus menjadi orang yang bertakwa? Salah satu caranya yakni dengan merenungi perjalanan hidup kita selama ini, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum. Kita juga bisa berintrospeksi diri, apakah larangan-larangan Allah itu senantiasa kita jauhi atau malah cenderung kita dekati dan kita lakukan. Jika selama ini kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan-larangannya, maka kita sudah berada di luar jalur menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saatnya kita kembali ke jalan ketakwaan yang benar, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Komitmen ini harus kita perkuat kapanpun dan dimanapun saat kita berada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada, iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah, salah satunya adalah senantiasa mencari rezeki yang baik bagi diri kita dan keluarga kita. Dan hal yang menjadi larangan oleh Allah adalah mencari rezeki dengan cara yang haram, seperti dengan aktivitas berjudi ataupun mengundi nasib dengan keberuntungan. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan mengundi nasib
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada umat Islam untuk menjauhi judi karena merupakan perbuatan setan yang diciptakan memang untuk menggoda manusia agar mengikuti langkah-langkahnya menuju neraka. Modus setan ini diterangkan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya, yaitu di surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman-minuman keras, berjudi, dan serta menghalangi kamu dari mengingat Allah. Melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Dari dua ayat ini kita harus menyadari bahwa konspirasi jahat yang dilakukan setan untuk menjerumuskan siapapun yang melakukan aktivitas judi. Terlebih di era modern saat ini, aktivitas judi bisa dengan mudah dijumpai di berbagai model dan jenisnya, seperti yang baru marak pada saat ini, yaitu melalui sistem judi online. Bagi yang sudah kecanduan, maka judi online bisa memunculkan hal-hal jahat yang menghancurkan kehidupannya. Jika kita renungkan kata judi, itu kan terdiri dari 4 kata, yaitu J, U, dan I, dan itu diawali dengan huruf J, mungkin yang bisa kita artikan atau kita maknai dengan kata jahat. Judi memang aktivitas yang jahat karena selain merupakan ajakan setan, judi online juga akan menghancurkan kehidupan seseorang. Judi memunculkan dengan angan-angan panjang yang mendatangkan kehancuran. Kejahatan lain dari judi adalah bisa memunculkan kejahatan-kejahatan yang lain. Banyak contohnya dan kejadian yang ditimbulkan akibat dari berjudi ini mungkin bisa kita ambil contoh mungkin seperti pencurian, perampokan, permusuhan, dan mungkin bahkan dengan pembunuhan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, yang artinya, perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, huruf yang kedua dari kata judi adalah huruf U, yang bisa kita artikan adalah utang. Utang dalam hal ini adalah utang yang melilit dan menyulitkan kehidupan seseorang. Hal ini sering dianalogikan dengan istilah gali lubang, tutup lubang. Bagi yang sudah kecanduan judi, maka ia tidak lagi menginvestasikan uang yang dimilikinya untuk hal-hal yang baik, karena terbayang dengan keuntungan yang banyak dan instan. Mereka rela menumpuk utang untuk berjudi yang pada akhirnya semua hartanya akan habis akibat tidak bisa menutup lubang utang yang digalinya. Akhirnya lubang semakin besar
dan menjerumuskannya ke dasar jurang. Huruf ketiga dari kata judi adalah huruf D, yang bisa kita artikan adalah depresi. Memang dampak yang diakibatkan oleh aktivitas judi ini bukan hanya bersifat materi saja. Dampak moral dan mental bisa muncul seperti depresi akibat kecanduan dan banyaknya utang yang harus ia tanggung. Depresi bukan hanya ditanggung oleh pelaku, namun keluarga dan orang-orang terdekatnya. Akibat depresi, orang pun tidak bisa berpikir dengan jernih dan mungkin bisa melakukan tindakan atau hal-hal yang mungkin di luar dari akal sehat kita. Di antara dampak moral lainnya adalah seperti yang terdapat di huruf keempat dari judi adalah huruf I, yang bisa kita artikan adalah sebagai isolasi. Orang yang kecanduan judi sebenarnya sedang membangun tembok pembatas yang membuat dirinya itu menjadi terkungkung dan tidak bebas. Bagaimana tidak? Dari ayat 91 surat Al-Maidah yang sudah kita bacakan dan dijelaskan di atas tadi, jelas disebutkan bahwa judi bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Orang yang banyak musuh tentu akan banyak pihak yang membencinya. Sehingga kondisi ini akan membuat terisolasi dan tidak memiliki teman di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, itulah dampak dari judi yang akan merugikan pelakunya sendiri, baik moral maupun material, bahkan hanya kepada dirinya sendiri, namun juga berdampak negatif kepada orang lain, khususnya kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya, yang seharusnya itu yang disayang dan dicintai. Akibat judi, semuanya menjadi berantakan dan benar adanya judi adalah angan-angan pembawa kehancuran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perilaku kita yang buruk dan bisa terus berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.